Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hak merek. Jadi pelindungan hak merek merupakan salah satu agenda dalam menjalani pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut pendapat Kotler, seperti yang dikutip Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor. Yang pertama, natural capital atau modal alam, seperti misalnya tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan pihak lain menggunakannya. Berkaitan dengan merek secara peraturan internasional telah ditegaskan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu yang lain dapat membentuk merek. Adapun pengertian merek ada dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek atau indikasi geografis, yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Berikut jenis-jenis pelindungan hak merek. Pelindungan hak merek juga memastikan bahwa pencipta dapat mengambil keuntungan material dari karya mereka. Menurut Phyllis M. John, terdapat dua jenis sarana pelindungan hukum, yaitu satu, sarana pelindungan hukum preventif, dua, sarana pelindungan hukum yang represif. Sarana pelindungan hukum preventif adalah dalam pelindungan hukum, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintahan menjadi final. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sarana pelindungan hukum yang represif. Sarana pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul. Penanganan pelindungan hukum melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi Indonesia termasuk dalam kategori ini. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan contoh produk yang ada hak mereknya. Yang pertama itu ada MS Glow. MS Glow yang mana berikut contoh produk yang ada hak mereknya. Yaitu produk skincare dari PT MS Glow. Nah, informasi spesifik mengenai detail dari hak merek PS Glow ini yang terdaftar secara resmi sulit didapatkan dari sumber-sumber yang telah saya akses. Nah, sumber-sumber yang ada itu lebih spesifik pada kasus pelanggaran hak merek dari MS Glow dan pihak PS Glow. Nah, adapun